permintaan maaf dan air mata yang merupakan bentuk pengakuan dosa Presiden Jokowi. Jadi ceritanya ngaku nih. Iya, ini masih terkait dosa-dosa Presiden Jokowi yang dipaparkan oleh majalah Tempo sebanyak 18 dosa itu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari permintaan maaf dan air mata yang merupakan bentuk pengakuan dosa Presiden Jokowi. Jadi ceritanya ngaku nih. Iya, ini masih terkait dosa-dosa Presiden Jokowi yang dipaparkan oleh majalah Tempo sebanyak 18 dosa itu, yang juga sudah saya bahas di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini kan pada hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2024, agenda tahunan di mana Istana ini kemudian mengadakan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI. Dan di tahun ini baru di menjelang HUT kemerdekaan RI yang ke-79 ini, tampak Presiden Jokowi berlinang air mata dan kemudian meminta maaf atas segala kesalahannya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia dan Pak Ma'ruf Amin ini meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun. Kemudian mengatakan bahwa bukan orang yang sempurna, kemudian mengatakan bahwa tidak bisa menyenangkan semua pihak karena kesempurnaan hanya milik Allah. So sweet. Mungkin bagi para pendukungnya atau lebih tepatnya para pemuja Presiden Jokowi, itu Presiden Jokowi adalah sosok yang nggak pernah salah. Sosok yang selalu benar, mungkin. Tapi bagi kita yang dulu mendukung Presiden Jokowi dan sekarang setelah kita mengetahui segala macam kesalahannya, segala macam belok-beloknya, ini kan kita menyadari bahwa kita ini bukan memuja sosok. Kita ini mendukung sifat, mendukung attitude, dan mendukung kebenaran. Kalau sosok ini memang orangnya benar, ya pasti kita dukung. Tapi ketika orang ini mulai belok, ya kita sudah nggak mau dukung lagi. Seperti yang terjadi sekarang. Nah ini kan kemarin juga sudah dipaparkan secara jelas oleh Tempo. 18 dosa dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Kemarin juga saya sudah jelaskan sedikit secara garis besar. Ini kan menunjukkan apa? Bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi, ini dosa-dosanya punya daya rusak yang sangat luar biasa terhadap negeri ini. Apakah ini kemudian bisa dimaafkan hanya dengan perkataan minta maaf lalu kemudian juga derai air mata? Kalau bagi saya sih enggak. Karena efeknya ini pasti nanti akan jauh lebih besar ke depannya lagi nanti. Apalagi dengan merubah undang-undang. Seperti undang-undang tentang pencalonan batas usia pencalonan capres dan cawapres yang dirubah di MK. Itu kan nanti berlangsung secara terus-menerus. Setiap tahun akan dilakukan itu. Setiap 5 tahun sekali. Itu akan memakai undang-undang itu. Kecuali nanti kemudian diuji materi lagi. Diamandemen lagi. Itu kan yang terjadi. Nah, sekarang seperti undang-undang KPU. Peraturan KPU di MA. Kemarin juga dirubah di MA. Tentang batas usia cagup-cawagup. Kemudian calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Yang seharusnya ini usianya 30 tahun pada saat pendaftaran, kemudian dimundurkan 30 tahun pada saat pelantikan. Bayangkan, itu efeknya nanti akan berlanjut sampai nanti selama tidak ada perubahan. Ini yang punya daya rusak yang luar biasa bagi saya untuk demokrasi kita ke depannya. Jadi dosa-dosa yang disampaikan oleh Tempo kemarin, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memang tidak sesepele itu. Efeknya luar biasa untuk negara kita sampai ke depannya. Nah kemarin ketika doa dan zikir
kebangsaan di Istana Presiden pada Kamis malam tanggal 1 Agustus itu, Presiden Jokowi ini kemudian meminta maaf dan ketika doa dan zikir dibacakan terlihat beliau ini berlinang air mata, menangis. Mungkin kalau kita melihat air mata yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu bukan menangisi dosa-dosanya atau kesalahannya. Bisa jadi bukan seperti itu. Tapi lebih bagaimana memikirkan setelah beliau meninggalkan jabatan ini. Bagaimana nasib anak-anaknya? Apakah anak-anaknya ini kemudian nanti ada di posisi yang sesuai yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya? Itu tidak punya jaminan sama sekali. Apalagi sekarang kan beredar desas-desus bahwa sebetulnya Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto ini kurang harmonis. Kalau misalkan nanti sepeninggal Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, kemudian Presiden Jokowi ini sudah tidak punya power lagi, mungkin Presiden Jokowi menangisi itu. Apa yang akan terjadi dengan anak saya? Apa yang akan terjadi dengan Gibran? Apakah dia nanti masih bisa punya kuasa menjabat sebagai wakil presiden? Atau kemungkinan dia nanti juga bisa disingkirkan oleh musuh-musuh politiknya? Apalagi sekarang, orang-orang yang ada di lingkaran atau di circle Presiden Jokowi, satu persatu perlahan-lahan sudah mulai meninggalkan, sudah mulai merapat ke Prabowo Subianto. Gak ada jaminan mereka ini nanti juga akan merapat kepada Gibran. Kalau sekarang mungkin masih iya, karena Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Tapi nanti ketika 20 Oktober 2024, setelah jabatan itu diletakkan dan kemudian berpindah tangan kepada Prabowo Subianto, mungkin itu yang direnungi atau mungkin diresapi dan sehingga mengeluarkan air mata oleh Presiden Jokowi. Atau kemungkinan yang kedua, dengan permintaan maaf, kemudian dengan air mata itu secara tidak langsung kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Iya kan? Dengan ini jaraknya nggak terlalu jauh antara dosa-dosa yang dipaparkan oleh Tempo 18 itu, kemudian di saat doa dan zikir kebangsaan pada Kamis 1 Agustus kemarin, itu kan jaraknya tidak terlalu jauh dan saat itu Presiden Jokowi kemudian meminta maaf. Kalau bagi saya, kemungkinan yang kedua ini Presiden Jokowi mengakui semua dosa-dosanya itu ia lakukan. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita meminta maaf, kemudian kita mengakui kesalahan, kemudian menangis, ya it's okay, fine. Tapi ingat, apa kata Fadlizon dulu ketika Ahok kemudian meminta maaf dengan apa yang tidak dilakukannya. Apa yang dikatakan oleh Fadlizon? Dia mengatakan, permintaan maaf kita terima. Permintaan maaf itu sebagai pengakuan bahwa telah melakukan. But, what to be done? What to be next? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Itu yang disampaikan oleh Fadlizon. Nah, sekarang apakah itu juga berlaku kepada Presiden Jokowi? Harusnya juga iya. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian dia mengakui semua dosa-dosanya, nah, what to be done? What to be next? Apa yang seharusnya dan apa yang harus dilakukan? Kan seperti itu. Nah, kalau sudah mengakui dosa-dosanya itu, lalu kemudian iya, ini adalah semua yang sudah saya lakukan. Lalu apa yang akan dilakukan berikutnya? Apakah ini kemudian diproses hukum? Ataukah ini kemudian dikembalikan seperti semula? Ya, itu kan kita kembalikan kepada yang berwenang. Kita kembalikan kepada semua pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk mengatasi ini semua. Kita sebagai masyarakat, ya hanya bisa kalau misalkan meminta maaf, ya kita maafkan. Tapi kan nggak semudah itu. Karena efeknya ke depannya ini luar biasa sekali. Daya rusaknya begitu hebat untuk negara tercinta kita. Apalagi ini dilakukan hanya demi untuk melanggengkan oligarki, melanggengkan dinasti politiknya demi untuk dia, anak-anaknya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Dilakukan semua ini setelah wacana 3 periode ini batal, kemudian wacana 3 periode ini tidak disetujui oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bu Megawati. Kemudian kan Presiden Jokowi berusaha untuk bagaimana meskipun dia tidak menjabat, tapi masih punya kekuasaan, masih punya power melalui anak-anaknya, melalui menantunya, melalui orang-orang terdekatnya seperti ajudannya, kemudian asistennya, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Dan kalau kita melihat apa tayangan yang kemarin kita saksikan, Presiden Jokowi ketika menangis, air matanya keluar, ya itulah kemungkinan yang ada di pikirannya adalah bagaimana selanjutnya nasib anak-anak saya.
Dan kalau kemudian Presiden Jokowi mungkin bertanya kepada saya, misalkan, gimana nasib anak-anak saya ketika saya sudah tidak menjabat sebagai presiden? Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang sama yang selama ini selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ya nggak tahu, kok nanya saya. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Air mata tak bisa menghapus dosa.